Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara takbiran Idul Fitri. Bertakbir merupakan salah satu amalan yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan hari Ramadan dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Bertakbir disyariatkan untuk sering dikumandangkan pada dua hari raya kaum muslimin, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kali ini, insya Allah kita akan mempelajari beberapa sunnah Nabi SAW terkait bertakbir pada hari raya Idul Fitri. Waktu mengumandangkan takbir Idul Fitri. Waktu yang disyariatkan untuk mulai mengumandangkan takbir Idul Fitri adalah sejak terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, malam tanggal 1 Syawal. Allah Ta'ala berfirman, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan hari Ramadan dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat di atas bahwasanya wajib bagi kaum muslimin apabila mereka telah melihat hilal Syawal untuk bertakbir mengagungkan Allah Ta'ala sampai selesai hari raya mereka. Adapun batas berakhirnya takbir Idul Fitri adalah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abi Dhi'bin dari Az-Zuhri bahwasanya Nabi SAW keluar menuju lapangan pada Idul Fitri. Beliau bertakbir hingga tiba di lapangan dan sampai selesai sholat. Setelah selesai sholat, beliau menghentikan takbir. Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah disahihkan oleh Al-Albani. Lafaz takbir yang sesuai sunnah. Terdapat beberapa lafaz takbir Idul Fitri dan Idul Adha yang diriwayatkan dari para sahabat. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Lafaz takbir ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah disahihkan oleh Al-Albani. Kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Lafal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Takbir ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Lafal ini diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadits riwayat Abdul Razzaq sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tempat takbiran Idul Fitri. Takbiran Idul Fitri dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Artinya tidak harus di masjid. Namun sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir ketika menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena ini merupakan kebiasaan Nabi SAW dan para sahabat. Berikut di antara dalilnya. Pertama, Nabi SAW keluar rumah menuju lapangan, kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau tetap bertakbir sampai sholat selesai. Setelah menyelesaikan sholat, beliau menghentikan takbir. Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Kedua, dari Nafi'. Dahulu, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bertakbir pada hari Id ketika keluar rumah sampai beliau tiba di lapangan. Beliau tetap melanjutkan takbir hingga imam datang. Hadits riwayat Al-Faryabi dalam Ahkamul Idain. Beberapa kekeliruan yang biasa terjadi ketika takbiran. Pertama, bertakbir dengan sangat keras hingga mengganggu orang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Muslim yang baik adalah muslim yang tidak mengganggu muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Muttafaqun alaih. Hendaknya seseorang meniatkan ibadahnya ikhlas mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Maka dari itu, hendaknya seorang muslim dalam ibadah takbirnya senantiasa bertakbir dengan khusyuk, menghayati tiap lafaz yang dibaca, serta tidak mengganggu orang lain di sekitarnya. Kedua, begadang untuk takbiran, namun melalaikan salat subuh berjamaah di masjid. Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-'isha'i wal haditha ba'daha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum salat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Battal menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka begadang setelah salat Isya karena beliau sangat ingin melaksanakan salat malam dan khawatir jika sampai luput dari salat subuh berjamaah. Ketiga, melakukan takbir berjamaah dengan cara dikomando. Takbiran yang sesuai sunnah dilakukan secara sendiri-sendiri dan tidak dikomando. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya para sahabat ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bertakbir, ada yang sedang membaca Allahu Akbar, ada yang sedang membaca La ilaha illallah, dan satu sama lain tidak saling menyalahkan. Musnad al-Imam Asy-Syafi'i. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya takbirnya para sahabat tidak seragam, karena mereka bertakbir sendiri-sendiri dan tidak berjamaah. Demikian panduan tata cara takbiran Idul Fitri. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya.